Kisah ini merupakan pengalaman pertamaku bermain cinta dengan wanita selain istri. Peristiwa itu sendiri terjadi kira-kira 3 bulan yang lalu di suatu daerah di Jawa Tengah. Diawali dari adanya tugas kantor yang mengharuskan aku untuk melakukan suatu training untuk beberapa cabang di daerah. Saat itu menginap di hotel kota es dan kadang tidur di kantor atau unit yang ada di desa. Kejadian ini bermula secara tidak sengaja. Waktu aku nginap di desa A, yaitu paginya hari Sabtu yang ternyata merupakan hari pasaran untuk desa A, sehingga aku tidak melepaskan kesempatan untuk melihat keramaian di pasar. Begitu asiknya memperhatikan barang dagangan yang ada tanpa sengaja menabrak ibu yang belanja. Sehingga semuanya tumpah termasuk gelas yang baru dibelinya. Karena merasa bersalah, maka saya memaksa untuk mengganti gelas tersebut. Nama ibu itu sebut saja Ibu Mirna dengan usia kira-kira 41 tahun dan setelah menyebutkan letak rumahnya yaitu di ujung jalan desa belok ke kiri. Saya berkata akan datang sore nanti untuk mengganti gelas yang pecah. Jam 4 sore setelah mandi, langsung berangkat ke rumah Ibu Mirna dan ternyata rumah tersebut terletak di ujung jalan yang cukup sepi. Ditemui oleh seorang laki-laki yang berusia kira-kira 50 tahun yaitu Bapak Najib yang ternyata suami Ibu Mirna. Setelah menjelaskan maksud kedatangan saya, terjadilah obrolan yang semakin akrab. Setelah dipanggil, keluarlah Ibu Mirna membawa minuman dan kue. Dan tanpa sengaja saya memperhatikan dan tergetarlah hati. Karena dengan memakai kebaya yang sedikit ketat dan rambut basah sehabis mandi, terlihat kecantikan khas wanita desa dengan kulit putih dan bodi yang kencang walau telah berusia 41 tahun. Dan yang membuat mata melotot, tanpa terasa waktu makan malam telah tiba, dan mereka memaksa saya untuk ikut makan malam. Setelah makan, Pak Najib pamit untuk menghadiri pertemuan di desa sebelah untuk urusan pengairan sawah. Dan saya dipersilakan untuk berbincang dengan ibu. Rumah tersebut sepi karena anak pertama yang sudah kelas 1 SMA sedang camping. Anak kedua yang SMP sedang belajar di rumah teman dan si kecil sedang di rumah saudara. Suatu kebetulan yang tidak terduga. Sepanjang obrolan Ibu Mirna dan akhirnya Ibu Mirna bertanya, "Dik Amar, matanya ngeliat apa sih?" Sambil malu saya berkata jujur bahwa saya kagum akan kecantikannya. "Orang desa gini kok dikatakan cantik? Di kota pasti banyak yang cantik," kata Bu Mirna. "Iya sih Bu, tapi ibu lain. Karena walau udah punya anak 3 tapi badan masih bagus. Khususnya," saya berhenti berkomentar. "Khususnya apa Dik?" desaknya. "Maaf Bu, itu Ibu." Ibu Mirna terlihat malu sambil berusaha menutup dengan tangannya dan akhirnya, "Oh ya Dik Amar punya anak berapa dan istri usia berapa?" tanya Bu Mirna. "Satu usia 2 tahun, dan istri usia 27 tahun, saya sendiri 29 tahun. Jawab saya. "Wah, sedang panas-panasnya dong." Lanjutnya, "Panas apanya Bu?" Saya berusaha memancing pembicaraan. "Adik Amar berlaga nggak tahu?" kata Bu Mirna sambil tersipu. "Ibu juga kelihatan segar." Pancing saya terus. Tapi Ibu Mirna malah kelihatan sedih sehingga saya bertanya, "Kok jadi kelihatan sedih Bu?" Akhirnya Bu Mirna cerita bahwa kebutuhan batinnya sejak 2 tahun ini jarang terpenuhi. Yaitu sejak suaminya jatuh dari pohon kelapa. Kejantanan suaminya jarang sekali bisa maksimal. "Maaf Bu, padahal menurut saya orang seusia Ibu pasti sedang puber kedua." "Ya memang begitu Dik, tapi harus Ibu tahan." "Gimana caranya?" lanjut saya. "Ya dengan mencari kesibukan di ladang sehingga malamnya capek terus tertidur." Lanjutnya, "Wah, kalau saya bisa pusing. Karena saat ini baru pisah 4 hari dengan istri saya juga udah gak tahan," kata saya sambil bergeser duduk mendekat. "Dik Amar sih gampang. Kan di hotel pasti juga nyediain," katanya. "Dik Amar kok gak dengerin sih?" kata Bu Mirna sambil menepuk paha saya. Tangan Bu Mirna saya pegang sambil berkata, "Habis ada pemandangan yang lebih bagus," sambil mata terus memandangnya. "Ah, nakal di kamar ini," kata Bu Mirna. Akan tetapi tangannya tetap saya pegang sambil saya remasnya sambil berkata, "Benar Dik Amar, ternyata kalau rasanya nikmat banget." Tiba-tiba ada suara orang datang dari halaman rumah. Dan tergesa-gesa kami merapikan baju. Sedangkan pakaian dalam Bu Mirna langsung diumpetin ke kolong kursi. Ternyata anak Bu Mirna yang kedua pulang dari tempat belajarnya. Setelah anaknya masuk langsung Bu Mirna ngomel, "Kenapa kok anaknya pulang cepat gak seperti biasanya?" "Ibu belum puas ya?" goda saya. Akhirnya, setengah kecewa, ku lepaskan ciumanku.